Halo semuanya, membaca buku itu kayak kita dengerin lagu viral di TikTok. Awalnya mungkin kita nggak suka, tapi karena terbiasa muncul di FYP terus, maka kita terbiasa dengan lagunya, familiar dengan visualisasinya, dan justru kita nggak sadar terikot dalam pikiran kita justru hafal dengan apa yang kita dengerin di platform tersebut gitu. Nah itu sama kayak membaca buku. Dari awalnya itu mungkin kita nggak suka, tetapi karena kita terbiasa, maka otak kita juga akan menimbulkan adiksi. Adiksi membaca buku, yaitu adiksi yang positif. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kebiasaan membaca buku itu menjadi mudah, meskipun itu bukan hobi. Oke, simak terus sampai habis ya. Kuncinya cuma satu, yaitu pembiasaan. Meskipun kita awalnya mungkin nggak suka, tapi karena kita membiasakan untuk mengkonsumsi hal tersebut, maka kita dengan sendirinya akan menyukai. Karena otak kita itu mempunyai cara adaptasi yang luar biasa. Ketika kita mencoba untuk membuat suatu habit, kebiasaan baru, dan kita coba untuk rutin melakukannya secara konsisten, maka otak kita akan menganggap itu sebagai hal yang sangat dibutuhkan. Dan lambat laun pasti kita akan membentuk new kind of habit, kebiasaan baru. Ya mungkin prosesnya nggak mudah, tapi percayalah pasti bisa jika kamu mencoba untuk membiasakan dan memaksa sedikit memori otakmu untuk mencoba meluangkan waktu untuk membaca buku. Cara termudah untuk mulai membaca buku adalah dengan mencoba membaca buku yang tipis-tipis dulu. Mungkin yang 100 halaman, luangkan waktu 6 menit aja untuk membiasakan baca buku. 1-5 halaman, nah itu udah cukup lah. Karena otak kita itu perlu adaptasi. Jadi kalau kita paksa terus, maka akan terlalu menjadi beban kognitif di pikiran kita. Jadi kita membiasakan diri untuk dari yang paling kecil aja. James Clear dalam bukunya Atomic Habit yang jadi buku bestseller itu, bahwa untuk membuat kebiasaan baru, menciptakan kebiasaan baru, itu lakukan dengan cara yang sederhana, cara yang paling mudah. Jangan terlalu ingin mencapai perubahan signifikan dengan waktu yang cepat. Nggak usah, coba lakukan dengan cara yang slow tapi konsisten. Karena itu akan compounding, yang pada akhirnya kamu akan membentuk kebiasaan baru itu dengan cara yang konsisten ya. Karena lebih baik kamu melakukan 1% setiap hari tapi konsisten, daripada kamu langsung 40% terus besoknya udah nggak mau lagi gitu. Ya kayak baca buku tadi, kalau kita memaksa untuk awal-awal langsung baca buku yang tebel 600 halaman mungkin ya otak kita akan overload gitu. Otak kita nggak akan mau untuk membaca hal yang berat-berat itu tadi. Sama halnya kayak kita mau mendaki gunung gitu. Kan dari anak tangga yang paling kecil dulu ya, gak mungkin kita langsung ke puncak. Atau kita langsung ke puncak tanpa jeda istirahat ya. Itu namanya bunuh diri. Jadi perlu membentuk memori neurotik ya, agar supaya otak kita terbiasa, terbentuk dulu, adaptasi untuk membaca buku. Karena ketika kita membentuk kebiasaan baru, maka akan tercipta konektivitas atau apa ya bahasanya, neurotics di otak itu akan tercipta. Dan itu butuh proses. Dan proses itu ketika dilakukan secara konsisten, maka akan membentuk kebiasaan yang konstan pula gitu, dan bertahan lama. Jadi saya sarankan untuk mulai membaca buku dengan tema-tema yang ringan. Misalnya kamu ingin membaca buku yang sesuai dengan sesuai dengan fansmu misalnya. Kamu ngefans drama Korea misalnya, ya baca buku aja. Buku-buku tentang drakor gitu. Hal-hal yang bersifat romance, gak apa-apa. Setelah itu next step baca buku fiksi. Kan di situ bisa mengaktifkan imajinasi kita kan ya. Mungkin fiksi yang misterius sekaligus ada sisi intelektual. Misalnya buku Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle yang ada beberapa jilid itu, beberapa episode itu juga bagus untuk menjadi bacaan kita.
Jadi jangan langsung terburu-buru untuk baca buku yang berat, misalnya baca buku filsafat atau baca buku yang perlu analitik tajam, misalnya buku ekonomi gitu. Jangan dulu, karena kita belum terbiasa. Biasakan dulu dengan hal-hal yang mudah. Jadi perlahan tapi pasti, dari yang buku fiksi ke buku yang lebih berbobot, buku filsafat, buku yang perlu analitik lebih dalam. Percayalah, mungkin progresnya akan cukup lambat, tapi yang penting konsisten. Percayalah, otak kita akan ketagihan, akan membentuk adiktivitas, kecanduan, dan itu positif. Dan jangan bandingkan dengan orang lain gitu, karena membaca buku itu bukan kompetisi. Misalnya di luar ada orang yang 1 minggu khatam 1 buku, ya kamu mungkin butuh waktu 1 bulan gitu. Gak apa-apa, progres orang itu beda-beda. Lakukan aja itu secara berulang-ulang gitu, maka dengan sendirinya pengetahuanmu akan tambah, perspektifmu akan menambah, cara kamu menyikapi masalah akan bertambah. Itu manfaat dari baca buku. Dan lambat laun hal itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Membaca buku bukan menjadi sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang fun. Karena sebelumnya kita sudah menciptakan memori kesenangan di dalam otak gitu. Dimulai dari membaca buku dengan cara-cara yang tidak memberatkan otak, dengan cara-cara yang sederhana. Kenapa sih kita itu susah banget untuk mulai membaca buku? Bayangin tuh, setiap hari itu kita meluangkan banyak waktu, spending waktu di media sosial. Jadi otak itu terbiasa dengan hal-hal yang berbau instan, cepat, pendek, short. Nah, mau baca buku, ya tentu akan berat. Jadi itu bukan soal malas ya, itu soal hormon dopamin, yaitu zat kimiawi di otak yang membuat kita merasa senang. Nah, media sosial itu memberikan kita dopamin yang instan. Baca buku itu butuh waktu dan fokus lebih lama untuk dapat kepuasannya. Tapi jangan khawatir, otak kita itu bisa diprogram ulang. Caranya, mulai dari hal yang mudah, 10 menit, taruh ponsel di tempat yang tidak gampang dijangkau, misalnya di laci atau di luar kamar ya. Matikan notifikasi, matikan data, bikin hal yang bisa membuatmu terbiasa untuk membaca buku. Buat semacam kondisi yang efektif. Siapkan pencahayaan yang cukup, siapkan buku yang ingin dibaca, siapkan secangkir kopi misalnya, dan luangkan waktu 10 menit atau 6 menit aja lah. Karena menurut penelitian juga ya, membaca buku 6 menit saja itu bisa menurunkan stres 68%. Mungkin banyak di antara kalian yang mau mulai membaca buku, tapi keburu ngantuk kan? Sama, pengalaman kita sama itu. Saya juga dulu seperti itu. Jadi baca buku mengantuk. Tapi sekarang kalau nggak baca buku itu nggak bisa tidur gitu loh. Jadi menciptakan kebutuhan akan hal tersebut gitu loh. Akhirnya membaca buku itu menjadi hal yang menyenangkan gitu. Jadi cobalah untuk membaca buku sebelum tidur atau saat kamu bangun tidur gitu. Luangkan waktu sedikit aja untuk membaca buku itu. Jadi before you sleep or after you wake up gitu. Oh ya, satu lagi. Jangan baca buku karena FOMO gitu. Saat ini viralnya apa, buku apa, itu langsung baca ini gitu. Padahal mungkin saja kamu nggak tertarik dengan hal itu. Nanti kamu nggak akan hatam untuk menyelesaikan buku tersebut. Jadi mulailah membaca buku dengan keinginan yang batin ya gitu. Dan apa ya, semacam cara untuk memuaskan keinginan dalam otak kita. Dengan membaca buku yang penuh dengan insight, hal-hal yang inspiratif, hal-hal yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Karena percayalah, hal itu ketika kamu lakukan secara konsisten, nggak perlu waktu lama kok. 1 tahun setelah kamu menciptakan kebiasaan membaca buku, kehidupanmu, cara ngobrol kamu, cara sikap kamu, kepedeanmu juga akan meningkat dengan sendirinya. Dan tentu jangan jadikan membaca buku ini sebagai kompetisi. Lakukan aja prosesnya dengan konsisten, maka perubahan besar itu akan kamu raih. Yang pertama, kita jadi punya time machine gitu, yaitu pribadi waktu baca buku. Otak kita itu bisa teleportasi gitu. Kita bisa membayangkan masa lalu, kita bisa membayangkan masa depan. Beda kalau kita nonton film yang udah dikasih visualnya gitu. Nah, buku itu bikin imajinasi. Kita kerja keras, bikin setting, bikin penggambaran tersendiri. Jadi kemampuan ini itu membuat kita jago atau pandai untuk bisa prediksi dan antisipasi kejadian di masa depan. Yang kedua, kita bisa jago debat. Karena setiap kali kita baca buku, tanpa sadar, kita sebenarnya lagi exercise, lagi latihan
berdialog, berdebat dengan diri sendiri. Kita kan jadi nimbang-nimbang argumentasi kan, argumentasi dari penulis buku tersebut. Kita setuju atau enggak, sambil kita bisa bikin argumen tandingan di kepala, semacam thought eksperimen gitu. Lama-lama otak kita terlatih buat menganalisis suatu masalah dari berbagai sudut pandang gitu. Yang ketiga, tidur itu lebih berkualitas. Nah, ini agak aneh nih. Tapi kalau diperhatikan, orang yang hobi baca buku sebelum tidur ya, itu kualitas tidurnya lebih nyenyak. Nggak kayak mereka yang main HP, terus sampai matanya kena radiasi, itu pedih, merah. Gitu. Otak jadi lebih rileks kalau kita membiasakan baca buku sebelum tidur gitu. Nggak kebanjiran cahaya biru dari HP itu. Yang keempat, kita membaca buku itu akan memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide segar. Ya tahu-tahu muncul aja ke kreativitas atau hal-hal yang tiba-tiba menjadi solusi tentang problem kita sehari-hari. Ya kita membaca buku novel aja itu kan imajinasi itu, muncul itu. Kita membayangkan ini, membayangkan itu gitu. Ide-ide segar muncul. Nah itu benefit dari baca buku. Yang kelima, kemampuan menulis. Nah ini interesting nih. Yang tanpa sadar, orang yang sering baca buku itu menjadi jago nulis gitu. Bukan karena mereka belajar nulis, tapi karena otak mereka itu udah terbiasa sama struktur kalimat yang baik, struktur kalimat yang bagus, sistematis dan terstruktur. Ya kayak kita belajar belajar masak misalnya. Ya dengan cara kita ngeliatin chef-chef yang handal gitu, maka kita akan ikut cara chef tersebut masak gitu. Bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara membuat hidangan itu lebih menarik konsumen secara visual, secara taste atau secara rasa, itu bagaimana. Itu pentingnya karena ada role model yang ingin kita ikuti gitu. Kita orang biasa aja itu perlu loh untuk membaca buku. Tahu Elon Musk nggak? Dia itu waktu kecil, umur 9 tahun, itu men-spendingkan waktu dia untuk belajar buku di perpustakaan selama 10 jam. Dan apa yang terjadi? Itu membuat hidup Elon Musk berubah ya. Secara pola pikir, secara keilmuan berubah. Dia suka hal-hal yang berbau fisika, sangat tertarik dengan eksplorasi luar angkasa. Ingin hidup manusia itu menjadi lebih mudah dan manusia itu menjadi orang yang multi planet gitu. Ambisinya besar memang. Dan dia termasuk orang yang idealis banget di era saat ini. Apa produk dari kebiasaan itu di kemudian hari? Dengan kegigihan, dengan keinginan yang kuat, dia bisa membuat SpaceX bisa bersaing atau berjajar dengan NASA yang lebih dulu lebih internasional gitu, lebih besar gitu. Bisa mendirikan Tesla ya kan? Dengan mobil listriknya gitu, Cybertrucknya, bisa menciptakan Neuralink, menciptakan internet berbasis satelit gitu, Starlink gitu kan. Luar biasa kan itu. Bahkan dulu kan dia pernah menjadi orang terkaya, mengungguli Jeff Bezos, Warren Buffett dan Bill Gates. Jadi secara historis terlihat bahwa setiap orang sukses itu dilatar belakangi dengan kebiasaan dia membaca buku ya. Saya belum pernah menemukan orang yang berhasil di dunia ini, sukses di dunia ini dalam hal apapun tanpa kebiasaan dia dalam membaca buku. Warren Buffett kebiasaan juga membaca buku gitu. Siapa aja? Banyak. Rocky Gerung yang sekarang ini menjadi banyak idola orang gitu, itu juga dipengaruhi oleh baca buku gitu. Siapa? Pak Gita Wirjawan juga setiap minggu dia baca buku. Pak Anies Baswedan misalnya, dia juga sering membaca buku gitu. Dengan tips yang ketika dia baca buku itu baca awalnya, terus baca akhirannya, baca kesimpulannya. Ketika di awal kan kita bisa tahu alur cerita bukunya seperti apa. Terus di kesimpulan kita tahu bagaimana rangkuman dari isi di buku itu. Baru kita baca di tengah-tengah. Itu tips dari Pak Anies Baswedan. Ya banyak cara lah kamu bisa lakuin itu. Yang penting baca buku. Selanjutnya yaitu rasa empati. Jadi buku itu kayak portal buat hidup kayak orang lain ya. Kita bisa ngerasain bagaimana jadi presiden dengan kita membaca autobiografi jadi seorang presiden, misalnya autobiografi Gus Dur ya, atau siapa itu Obama gitu. Jadi seorang terpinggirkan, jadi kehidupan seorang filsuf gitu. Gimana itu kan kita bisa membayangkan menjadi aktor tersebut gitu. Ini bikin kita lebih gampang untuk memahami sudut pandang orang lain ya. Gimana? Keren kan? Yang ketujuh yaitu ketenangan jiwa. Sebagai seorang pembaca yang aktif itu jarang panik loh sama hal-hal yang sepele. Mereka kayak punya library solutions, punya solusi ke perpustakaan di kepalanya itu. Makanya ketika orang itu sering baca buku, maka kita nggak cepet panik ketika dia dihadapkan oleh isu-isu atau problem-problem dari masalah kehidupan sehari-hari. Lebih tenang, lebih damai, lebih bisa bijak untuk
menyikapi segala peristiwa. Yang ke-8 yaitu kita akan terbiasa untuk membuat solusi atau hal-hal yang dimunculkan out of the box gitu, di luar dari kebiasaan orang-orang, di luar dari buku gitu. Karena kita terbiasa parallel space, kita terbiasa membaca buku, akhirnya ide-ide kreativitas itu muncul dengan sendirinya. Nah itulah salah satu benefit ketika kita baca buku, pemikiran kita bisa out of the box. Ke-9, daya ingat kuat. Sering baca buku itu kayak nge-gym, membentuk muscle memory kita gitu. Jadi tiap kita baca buku baru, otak itu dipaksa ingat setiap alur, karakter, tempat. Ya lama-lama memori kita jadi lebih tajam gitu. Nggak cuma buat inget cerita buku doang, tapi juga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu pengendalian diri yang baik. Jadi baca buku itu butuh fokus dan kesabaran. Nggak bisa loncat-loncat kayak scroll media sosial gitu. Tanpa sadar, hal ini bisa membentuk kebiasaan kehidupan kita yang positif dalam realitas kita sehari-hari. Jadi gimana? Tertarik untuk mulai baca buku? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi. Atau ada orang yang sudah menerapkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi atau di luar itu dan berhasil, coba share di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi insight pembelajaran untuk orang lain ya, menjadi amal jariah kalian ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. See you next time dan bye bye.